Halo Sobat 7, saya Kai. Sebagai Senior Campaign Eksekutif dari Waste for Change, hari ini kita akan membahas bagaimana proses pengolahan sampah dan pentingnya hal itu dilakukan untuk kelangsungan ekosistem. Hanya di Sabtu Me Time Trans 7. Waste for Change adalah suatu perusahaan yang fokus dalam hal pengolahan sampah secara bertanggung jawab dan terpercaya dari hulu ke hilir. Seperti namanya, Waste for Change punya 4 kegiatan fokus, yaitu Consult, meliputi kegiatan riset dan edukasi terkait persampahan. Kedua ada Campaign, meliputi kegiatan edukasi, campaign, dan pendampingan. Ketiga ada Collect, yaitu pengolahan dan pengumpulan sampah sehingga dapat mengurangi sampah ke TPA. Dan yang terakhir adalah Create, yaitu pengolahan sampah dan program EPR atau Extended Producer Responsibility. Waste for Change telah berdiri pada tahun 2014 dan berlokasi di Perumahan Vida Bumi Pala, Bekasi, Jawa Barat. Saat ini, Waste for Change sudah mengolah sampah sebanyak 5.400 ton dan mampu mengurangi 52% sampah berakhir di TPA. Saat ini, layanan pengelolaan sampah Waste for Change ada di area Jabodetabek, Surabaya, Sidoarjo, Semarang, Bandung, dan Medan. Waste for Change terbentuk dari inisiatif founder kami, Muhammad Bijaksana Junierosano, yang ingin memecahkan permasalahan sampah di Indonesia. Kami pikir perubahan perilaku dan pola pikir dalam hal pengolahan sampah merupakan kunci untuk merubah sistem manajemen sampah di Indonesia agar lebih baik ke depannya. Di Indonesia, kita menggunakan metode kumpul angkut buang. Tidak bisa dipungkiri, metode ini menimbulkan banyak masalah lainnya, seperti pemanasan global, penggusuran area lahan untuk TPA, gangguan kesehatan, dan masalah lingkungan lainnya. Seperti yang kita tahu, sampah yang ada di TPA merupakan sampah yang dapat didaur ulang dan memiliki nilai jual. Namun sayangnya, sampah tersebut berakhir di TPA karena tidak ada sistem terpilah dan belum adanya sistem daur ulang di area tersebut. Sebagai bayangan, menurut data KLHK tahun 2020, Indonesia menyumbang sampah sebanyak 67 juta ton dalam 1 tahun, yang mana sampah tersebut berakhir di TPA sebanyak 60% merupakan sampah organik dan 14% merupakan sampah plastik. Oleh karena itu, Waste for Change sangat mendukung konsep ekonomi sirkular, di mana kita dapat memastikan materi dan sumber daya kita tidak berakhir sia-sia di TPA, apalagi mencemari lingkungan. Kami mengolah sampah dengan memastikan sampah klien terangkut secara terpilah, serta mengedukasi dan mendukung klien untuk memilah sampah dari sumber. Salah satunya dengan pengadaan tempat sampah terpilah. Setelah diangkut, sampah akan kami pilah kembali menjadi jenis yang lebih detail di rumah pemulihan material milik Waste for Change, seperti plastik PET, plastik HDPE, dan lainnya. Untuk sampah organik, kami mengolahnya menggunakan 2 metode, yaitu metode open windrow dengan hasil akhir kompos dan metode black soldier fly dengan hasil akhir maggot yang dapat digunakan menjadi pakan ternak.
sampah-sampah yang sulit didaur ulang, dalam hal ini kita sebut sebagai sampah residu, kita melakukan penanganan berdasarkan regulasi dan kesepakatan dengan klien. Ada dua metode penanganannya, yaitu kita serahkan kembali ke TPA di mana lokasi klien berada, atau kita serahkan ke mitra untuk digunakan sebagai bahan RDF dalam pembuatan semen. Saat ini, Rumah Pemulihan Material milik Waste for Change sering menerima sampah seperti pembungkus makanan atau plastik. Jenis sampah ini dapat dikurangi dengan menggunakan tempat makan atau tumbler dari rumah. Kami menyediakan 4 jenis layanan, yaitu consult, campaign, collect, dan create. Selain pengangkutan dan daur ulang seperti yang sudah saya sampaikan, kami juga menyediakan jasa riset dan edukasi kepada pegawai klien kami dalam program CSR atau pemerintah, sehingga terbentuknya sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Bisa dimulai dengan mengurangi sampah dari awal, kemudian memilahnya menjadi jenis sampah anorganik dan organik. Setelah itu, dapat mencari tahu agen daur ulang terdekat untuk dapat memastikan sampah bernilai didaur ulang dengan optimal. Perubahan iklim salah satunya diakibatkan oleh pemanasan global akibat dari adanya gas metan. Seringkali kita membuang sampah organik dengan cara membungkusnya dalam plastik tanpa adanya oksigen. Sampah-sampah tersebut berakhir di TPA tanpa ada pengolahan lebih lanjut. Setiap tanggal 21 Februari kita memperingati Hari Peduli Sampah Nasional, di mana tanggal tersebut terjadinya tragedi longsor di TPL Lewi Gajah yang menelan 2 desa dan 145 korban jiwa. Hal tersebut terjadi karena adanya kumpulan gas metan yang tersulut panas dan meledak. Pertama, merubah pola pikir kita semua bahwa sampah adalah tanggung jawab bersama. Untuk pemerintah, bisa membantu dalam hal mengeluarkan regulasi pengelolaan sampah secara bertanggung jawab. Kemudian di sisi swasta, dapat memberikan ide mengenai penerapan pengelolaan sampah menggunakan konsep ekonomi sirkular dan didukung oleh NGO maupun komunitas untuk terus mengingatkan dan mengedukasi masyarakat luas terkait pengelolaan sampah secara bertanggung jawab. Rencana kami di 5 tahun ke depan adalah memperluas jasa layanan pengelolaan sampah Waste for Change di kota-kota besar. Hal ini kami harap dapat mendukung inisiasi pengelolaan sampah secara bertanggung jawab di area yang lebih banyak. Gimana Sobat 7? Sekarang udah makin kebayangkan gimana pentingnya pengelolaan sampah demi kelangsungan hidup kita semua? Saya, Kai dari Waste for Change, pamit undur diri. Sampai jumpa!